Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pemprov Jawa Barat tetapkan kenaikan upah minimum provinsi 2024 sebesar 3,57% atau Rp71.000 dibanding UMP tahun ini. Warga 3 desa di Sumedang yang rumahnya rusak akibat proyek tol Cisumdawu sudah 3 tahun belum juga mendapatkan ganti rugi dan relokasi. Pencurian sepeda motor di sebuah rumah di Cimahi gagal setelah pemilik rumah memergoki para pencuri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan upah minimum provinsi UMP sesuai peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2024 sebesar 3,57%. Dengan besaran kenaikan tersebut, upah minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2024 hanya naik Rp71.000 saja. Dari UMP tahun ini sebesar Rp1.986.000. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin Selasa lalu menetapkan besaran upah minimum provinsi UMP tahun 2024 Jawa Barat. Dalam pengumumannya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan UMP Jawa Barat tahun depan sebesar Rp2.057.000 atau naik 3,57% dari tahun ini sebesar Rp1.986.000. Penetapan UMP tersebut dilakukan setelah Pemprov Jabar mendengar dan menampung sejumlah aspirasi dari berbagai pihak. Selanjutnya, kabupaten kota di Jawa Barat juga harus menetapkan besaran UMK paling lambat pada tanggal 30 November mendatang. Dasar perhitungan UMP tahun ini tentunya adalah PP nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Dan kita yakin bahwa PP 51 tahun 2023 ini sudah mengakomodir semua kepentingan. UMP tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.057.495, naik sebesar 3,57%. Tetap kami ada aturan yaitu PP 51 tahun 2023 dan untuk upah kabupaten kota akan ditetapkan tanggal 30 November. Sebelumnya, ribuan buruh di seluruh wilayah Jawa Barat selama sepekan terakhir telah menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak PP 51 tahun 2023 tentang pengupahan. Buruh menuntut kenaikan upah sebesar 15% dari UMP tahun ini. Namun Pemprov Jawa Barat tidak merespon keinginan buruh tersebut dan tetap mendasarkan besaran kenaikan upah minimum provinsi sesuai dengan PP 51 tahun 2023. Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut, para buruh akan mengancam mogok massal pada tanggal 29 dan 30 November mendatang. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Harga kacang kedelai yang terus naik membuat perajin tahu di Pantura Subang terancam gulung tikar. Perajin yang masih bertahan kini mulai mem-PHK sebagian pekerja dan mengurangi jumlah produksi. Industri tahu rumahan di Dusun Kerajaan Timur, Desa Ciasem Tengah, Kecamatan Ciasem, Subang, belakangan semakin muram. Suasana kerja yang biasanya ramai kini sepi. Penyebabnya sebagian pekerja mulai dirumahkan. Salah satu pemilik usaha pembuatan tahu mengaku harga kacang kedelai yang terus naik sangat memukul kelangsungan usaha mereka. Harga kacang kedelai yang hingga mencapai Rp13.000 per kilogram atau Rp1.300.000 per kuintal memaksa perajin tahu mengurangi produksi yang berujung pada pengurangan jumlah pekerja. Saat ini dari total jumlah pekerja yang biasanya 5 orang, 3 diantaranya telah di-PHK. Hanya 2 orang yang masih bekerja. Juga karena udah penurunan dari produksi sehingga banyak karyawan yang jadi kami PHK karena tidak bisa membayar. Karena kenapa? Kalau kita dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, otomatis pekerja kan butuh buat masukan keluarga. Sementara kita nggak bisa membayar. Jadi mau tidak mau dengan berat hati kami ya PHK-nya gitu.
Kondisi para perajin tahu saat ini sudah jatuh tertimpa tangga. Melambungnya harga kacang kedelai saja sudah cukup menyulitkan. Ditambah saat ini omset penjualan tahu juga kian menurun. Para perajin tahu berharap pemerintah membantu mereka mengatasi persoalan ini. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Kesal karena sudah 3 tahun ganti rugi atas pembebasan tanah dan kerusakan rumah mereka akibat pengerjaan jalan tol tidak juga selesai. Warga dari 3 desa di Sumedang menghentikan pengerjaan tol Cisumdawu di Sirna Mulia, Sumedang Utara. Warga menuntut pengelola jalan tol segera memberikan hak-hak mereka. Realisasian dampak tol tersebut belum ada kepastian yang jelas. Mohon seluruh karyawan Dika sementara diblokir dulu. Nah, tapi seandainya apabila hari ini kepastian membuahkan hasil, kenapa enggak? Silakan dilanjut. Permintaan warga 3 desa yaitu Desa Sirna Mulia, Mulyasari, dan Girimukti Kabupaten Sumedang tersebut diutarakan kepada pekerja proyek tol Cileunyi Sumedang Dawuan atau Cisumdawu di kawasan Sirna Mulia, Kecamatan Sumedang Utara Selasa pagi yang tengah mengerjakan proyek dinding penahan tebing. Selanjutnya, warga menggeruduk kantor PT Citra Karya Jabar Tol atau CKJT selaku pengelola tol Cisumdawu. Dengan pengawalan kepolisian, warga berorasi di depan kantor CKJT menuntut segera diselesaikannya masalah dampak sosial pembangunan jalan tol. Meski sudah beroperasi secara penuh, namun pembangunan tol Cisumdawu masih menyisakan sejumlah masalah. Di antaranya, belum dibayarkannya lahan serta bangunan warga yang terdampak tidak langsung, serta penetapan lokasi atau penlok bagi warga yang rumahnya rusak akibat pengerjaan tol Cisumdawu dan harus direlokasi. Rumah 3 udah bejat, rusak, keramik ke Jarum Jum, bejat. Udah hancur rumahnya. Udah, iya. Terus sekarang tinggalnya di mana? Di Cigitu. Cibitung pindah. Ya. Di Ocean kan. Masih diisi. Ya, udah 3 tahun. 3 tahun. Iya, dampaknya. Batur mah udah dibayar, udah pindah, udah pergi. Audiensi pun digelar antara warga, pihak CKJT, Pemkab Sumedang, dan PPK Lahan. Menurut pihak PPK Lahan, proses penetapan lokasi untuk relokasi tinggal menunggu izin dari Konsorsium Pembaruan Agraria Kementerian ATR BPN. Membentuk izin ke gubernur, itu permohonan izin penetapan lokasi, harus ada izin KKPR dulu. Nah, satu langkah itu yang kita akan tempuh bersama-sama. Insya Allah malam ini kita akan dengan para koordinator masyarakat untuk menentukan jadwal bersama-sama untuk menghadap ke Kementerian ATR. Kendalanya apa sih Pak sampai berlama-lama gini Pak? Kita belum memastikan Pak ya. Informasi yang dari kami terima ada berkas-berkas yang harus dilengkapi. Tapi mungkin dengan kita mendorong ke sana mungkin bisa dipercepat. Aksi warga di depan kantor pengelola tol Cisumdawu tersebut berlangsung selama 9 jam hingga menjelang malam. Warga pun mengaku kecewa karena hasil dialog untuk yang kesekian kalinya ini masih tidak menemui kejelasan. Kehendak warga itu belum memuaskan sama sekali. Kenapa? Belum. Malah saling tuduh. Jadi semua instansi itu saling lempar sebetulnya. Nah, sekarang tiap instansi ada di wilayah tersebut atau ada di kantor tersebut adalah kantor CKJT. Nah, mohon itu jangan sampai saling lempar supaya ada bekal buat warga terdampak tersebut. Itu aja. Tidak sulit sebetulnya. Yang penting kejelasan bisa membuahkan hasil. Mau cara apapun juga, atau kalau keberatan masalah biaya satu persatu aja. Sedikitnya ada 500 keluarga di 3 desa tersebut yang terkena dampak pembangunan tol Cisumdawu. Proses penyelesaian dampak sosial pun sudah berjalan hampir 3 tahun lamanya dan tidak kunjung tuntas. Warga berharap lahan dan bangunan mereka segera dibebaskan, termasuk penetapan lokasi lahan relokasi. Warga mengancam akan terus melakukan aksi demo jika hak-hak mereka tidak dipenuhi. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.
Terdakwa kasus pembunuhan mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus divonis hakim 19 tahun penjara. Vonis ini pun dianggap keluarga korban tidak memenuhi rasa keadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Endah Kabupaten Bandung Selasa lalu memvonis Aditya, terdakwa kasus pembunuhan mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dengan hukuman 19 tahun penjara. Vonis hakim itu sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum karena terdakwa terbukti melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Keputusan hakim ini langsung menuai protes dan kekecewaan dari anggota keluarga termasuk istri korban. Keluarga menilai seharusnya terdakwa dihukum lebih berat. 29 Maret 2023 lalu, terdakwa menganiaya korban dan anaknya di rumah korban di kawasan Bojong Asi, Kabupaten Bandung. Korban sempat dirawat di rumah sakit hampir sebulan lamanya. Namun mantan ketua KY periode 2018-2020 ini menghembuskan nafas terakhirnya tanggal 21 April. Putusan hari ini saya jelas tidak puas. Penyidik itu ya benar menyidiknya profesional. Ya, nah, jadi kenapa jaksa tadi hanya 338 tidak 340? Karena tadi bukti-bukti sangat sedikit yang diajukan oleh polisi di BAP. Sehingga lemah jaksa juga menuntutnya di 338. Tapi kalau masuk CCTV mungkin dari awal, HP masuk dari awal, pasti jaksa pun akan ke 340. Ini sangat disayangkan.